bahwa orang-orang Yahudi ketika melakukan ibadah di bait suci sinagoge itu harus bersunat. Itu maksud saya. Makanya kiblat mereka ada, kiblat kami ada. Nah, kiblatnya Kristen ini di mana? Arah kemana? Saya harus tegaskan. Kristen, ya Kristen cukup sudah mengambil kitabnya orang-orang Yahudi dan dicaplok ke dalam Bible kalian. Sudah cukup. Itu banyak berhala-berhala di dalam Ka'bah itu. Versi Alkitab ini ya, saya tidak bahas tentang Al-Quran karena saya belum mualaf. Nanti mungkin kalau saya sudah mualaf, baru saya sudah tahu, baru saya ceritakan tentang Al-Quran. Maksud saya begini, itu orang-orang yang melakukan ibadah Yahudi, terus pengikut Yesus yang dikatakan orang Nasrani dengan Islam, itu mereka melakukan ibadah menghadap kiblat, itu melakukan milah Ibrahim, perintah kepada Abraham yang dimana mereka harus bersunat. Nah, pertanyaannya, kalau Kristen memang ada kiblat, mereka beribadah, apakah sesuai dengan perintah yang pada waktu itu diperintahkan kepada orang-orang Yahudi, bahwa orang-orang Yahudi ketika melakukan ibadah di bait suci sinagoge itu harus bersunat? Itu maksud saya. Makanya kiblat mereka ada, kiblat kami ada. Nah, kiblatnya Kristen ini di mana? Arah kemana? Kalau dikatakan ke Masjidil Haram, sekarang kita lihat, apakah posisi ketika melakukan ibadah di dalam gereja itu merujuk kepada Masjidil Haram? Oke, udah. Baik, jadi gini, kalau di dalam Taurat, kiblat itu di masa Abraham itu belum ada. Masih jauh sekali. Kiblat belum ada di masa Abraham versi, atau saya bilang versi Alkitab aja dulu, belum ada. Jadi Abraham itu, gini Nora, tapi nggak tahu ya, saya tidak mau masuk di Muslim ya, kita cuma diskusi-diskusi saja. Di zaman Abraham tidak ada arah kiblat, tetapi ada sebuah mesbah di mana pada saat Tuhan meminta Abraham itu membuat kurban. Jadi dia dibikinkan dari batu tapi tidak boleh dipahat. Di situ dibakarkan kurban bagi Tuhan begitu. Jadi belum ada arah kiblat. Artinya kiblat itu masih ke Tuhan langsung, sang pencipta di atas segala-galanya begitu. Tangannya menengadah ketika membakar kurban itu begitu. Zaman Musa pun kiblat belum ada. Jadi itu bukan milah Abraham begitu menurut saya loh ya, tapi nggak tahu kalau di mana benang merahnya kira-kira antara perbedaan ini. Maksud saya begini, jangan kita larikan dulu zamannya Abraham dengan Musa. Maksud saya sekarang poinnya ke Kristen. Kristen ini kiblatnya kemana? Saya kan hanya mengikuti itu karena tadi itu bilang kiblat itu mengikuti jangan sampai saya salah ngomong. Milah Ibrahim. Bukan, maksudnya kiblat itu bukan kiblat itu mengikuti, itu perintah Allah. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram di surat Al-Baqarah yang tadi saya bacakan. Maksud saya ketika umat Muslim, Yahudi, Nasoro itu melakukan perintah yang dimana perintah bersunat. Jadi ketika mereka melakukan ibadah kepada Tuhannya, orang-orang yang di situ berkumpul adalah orang-orang yang sudah bersunat. Maaf, orang-orang pelaku hukum Taurat itu bagi Yahudi, karena hukum Taurat itu hanya untuk orang Yahudi, untuk Bani Israel, bukan untuk keturunan dari Nabi Ismail, kan begitu. Nah, sekarang Kristen ini mengikuti kiblat mana? Kemana arah kiblatnya? Dan mengikuti siapa? Satu, maaf ini, gitu. Kalau dikatakan di dalam Imamat 11, perintah diharamkan memakan bebong, itu ada. Apakah Kristen melakukan? Perintah untuk melakukan sunat, kulit hatannya harus dikerat. Kalau tidak dikerat harus dibinasakan di antara kaum keluarganya itu. Itu dikatakan Tuhannya Abraham kepada Abraham. Apakah Kristen melakukannya? Nah, masalahnya, Kristen apakah melakukan perintah yang diperintahkan Tuhannya kepada keturunannya Abraham? Bersunat, tidak memakan bebong, melakukan hukum Taurat. Apakah Kristen melakukannya? Sehingga Kristen mengatakan Kristen ini sama dengan Yahudi. Mereka melakukan ibadah seperti ibadahnya kayak orang Yahudi. Mereka menghadap kiblat. Nah, ini pertanyaannya, apakah seperti itu Kristen? Adakah kiblatnya? Terima kasih banyak itu Nora, terima kasih. Ya. Saya sangat salut dengan cara itu, tapi biasanya kita kan kalau diskusi itu satu-satu. Tadi kita sebenarnya ini juga saya nggak ada persiapkan, cuman karena kebetulan pas di sini ajan, terus saya ingat menghadap ke kiblat. Saya pikir tadi saya mau masuk ke itu ini,
apa mungkin ada topiknya itu begitu. Jadi kalau yang saya tadi bilang itu, kita belajar kiblatnya orang Kristen atau kiblatnya orang Yahudi dan kiblatnya orang Muslim itu seperti apa kisahnya. Tapi itu tadi kayaknya sudah masuk ke sunat, masuk ke B2 dan lain-lain. Maksudku kita hanya fokus ke kiblat aja dulu begitu. Iya, tadi saya sudah Atau bacakan mungkin begini. Al-Baqarah. Tadi kan kalau surat Al-Baqarah kan sudah tadi itu kasih tahu bahwa ada kalau mau sujud atau mau apa tadi itu mengarah ke arah masjid yang ada Masjidil Haram. iya Masjidil Haram itu iya. Iya. Itu berarti kan sekarang, itu historisnya. Nah historisnya kiblat menurut Yahudi Kristen atau menurut Nasrani. Nah mungkin atau saya terangkan dulu Kak, kalau nanti misalnya cocok atau tidak cocok menurut itu terserah begitu. Enggak. Sekarang Nasrani ini apakah itu berpikir itu adalah Kristen? Kan tadi saya ikutin tadi yang saya tulis tadi yang dibilang itu tadi tuh mengarah ke situ keturunan Abraham tadi itu ada Nasrani, Ya, Yahudi, ini agama kan Yahudi menurut yang Al-Quran. berkiblat sesuai Ya, ini dengan menurut Al-Quran. apa tadi? Ya. Menurut Al-Quran tadi itu. Nah, menurut Al-Quran, Nasrani dengan Yahudi mengetahui bahwa kiblatnya itu memang di arah Masjidil Haram. Menurut Al-Quran Al-Baqarah Ya. tadi. Nah, maksud Ya, saya, betul. ada nggak di Kristen ini diperintahkan itu tuh berdoa di dalam, maksudnya melakukan ibadah itu di dalam gereja itu adalah arah kiblat. Karena gini, Ada ketika dulu, kita masuk ke dalam masjid, itu sudah arah kiblat. Ya. Itu sudah arah kiblat. Ya. Tidak perlu dicari. Nah, ketika kamu masuk gereja, apakah memang itu sudah arah kiblat? Kalau memang itu adalah arah kiblat, nah di mana perintahnya? Oke, kayaknya saya pikir tadi itu sudah paham memang kalau kiblat menurut arah agama Kristen. Saya mungkin kasih terangkan Ya. sedikit dulu kalau boleh. Oke. Jadi zaman Abraham kiblat belum ada. Zaman Musa kiblat belum ada. Zaman Raja Daud ini ya sesudah kembalinya dari perbudakan tanah Mesir bahasa Israel itu sudah ada raja mulai dari Saul ke Daud itu belum ada kiblat. Tetapi ketika Daud berdoa, Raja Daud berdoa, ya Tuhan, istanaku sudah bagus, tempatku, tetapi tabut perjanjian yang dibawa oleh bangsa Israel itu yang selalu mengikuti atau memberi petunjuk-petunjuk kepada bangsa Israel itu tinggalnya di tanah dan dibuatkan campnya. Jadi saya mau membuat rumah bagi nama Tuhan. Nah, Tuhan berfirman kepada Daud, Daud, bukan engkau yang membuat rumah, melainkan anakmu, karena tanahmu penuh darah. Jadi sering membunuh ini. Si Daud itu akhirnya Salomo lah yang membuat rumah Tuhan ini. Nah, ketika rumah itu ditabiskan, ketika rumah atau bait suci yang jadinya bait suci itu yang dihancurkan oleh Nebukadnezar itu, lalu Salomo berdoa, iya Tuhan, engkau kami panggil, yaitu Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Tinggallah namamu di rumah ini, karena kami sudah mendirikan rumah ini. Memang waktu mendirikan rumah itu, desain dan arsitekturnya semua dari Tuhan. Salomo buat lebarnya sekian, panjangnya sekian, persis dengan waktu Nuh membuat perahu yang diarsitekin oleh Tuhan. Pendek cerita, dia berdoa dan meminta, jika umatmu berdoa dan mengarah berkiblat ke rumah ini, ke rumah yang kudirikan yang namamu tinggal di situ, hendaklah kiranya engkau mendengar dari surga. Nah, mulai dari situ seluruh orang Yahudi atau Nasrani itu atau agama Yahudi berkiblat ke rumah yang didirikan itu. Nah, ketika bangsa Israel mulai murtad dan rumah itu dirobohkan dan Tuhan tidak mau lagi tinggal di arah itu, dia tidak bikin tidak mengarah ke kiblat lagi karena Tuhan tidak ada di situ. Tapi ketika Nebukadnezar disuruh untuk membangun bait suci yang kedua itu, orang kembali berkiblat ke situ. Tapi pada saat Yesus Kristus disalibkan, terbelah itu bait suci, hancur habis. Itulah yang menjadi tembok retapan sampai sekarang, karena itu belum dibangun bait suci yang ketiga. Nah, tidak ada lagi tinggal Tuhan di bait suci itu. Nah, setelah Yesus, versi Yesus, aku akan pergi ke Bapakku di surga.
nanti akan ada roh penghibur yang akan tinggal di masing-masing orang. Maka menjadi bait suci itu ada di dalam hati masing-masing. Jadi kiblat itu ada di antara diri kita sendiri dengan Sang Pencipta di atas. Maka sampai sekarang tidak ada lagi orang Kristen mengarah ke satu kiblat. Kira-kira begitu ceritanya. Ya. Itu astagfirullahaladzim. Ya. Itu hanya lucu loh. Lucu bagi saya. Kenapa? Gini loh. Kenapa? Itu gini. Maaf ya itu ya, maaf ya. Ini saya harus tegaskan. Ya, Kristen. Nah. Ya, Kristen cukup sudah mengambil kitabnya orang-orang Yahudi dan dicaplok ke dalam Bible kalian. Sudah cukup. Nah, Kristen juga ya, sudah cukup menjadikan nabi untuk orang Yahudi, untuk Bani Israel itu dijadikan Tuhan. Sudah cukup Kristen. Dan Kristen sudah cukup. Jangan mengatakan lagi kiblatnya orang Yahudi tidak ada. Itu maaf. Ini saya kasih tahu ya. Bible kalian itu hanya perjanjian baru yang dimana kalian menjadikan Nabi Israel itu sebagai Tuhan. Sudah cukup juga kalian mengatakan nubuat tentang kematian Tuhan itu ada di dalam perjanjian lama, yang dimana perjanjian lama itu adalah kitabnya Yahudi. Sudah cukup juga kalian mengatakan bahwa kiblatnya orang Yahudi nggak ada. Bahkan Al-Quran saja sudah menegaskan bahwa Yahudi dengan Nasrani. Sabar dulu. Iya, saya cuma menegaskan. Sabar dulu. Bahwa di Al-Quran saja sudah menegaskan orang-orang Yahudi dengan Nasrani mengetahui bahwa kiblat itu arahnya ke Masjidil Haram. Nah, masalahnya sekarang itu menjelaskan bahwa orang Yahudi itu tidak ada kiblat. Ini salah itu. Salah. Makanya saya bilang mana buktinya kalau memang Kristen ini katanya memang ada kiblat. Ternyata itu bilang semenjak kematian Yesus bait suci terbelah dua, kiblat itu sudah tidak ada. Lah, kalian ngambil di dalam perjanjian baru yang dimana perjanjian baru bukan milik orang Yahudi. Sementara itu mengatakan orang Yahudi tidak ada lagi kiblat. Harus cari dong di dalam perjanjian lama apakah benar Abraham, ingat itu ya. Ka'bah pertama kali itu dibangun itu adalah Nabi Adam. Akhirnya diteruskan kepada Abraham, kepada keturunannya Ismail. Jadi kiblat itu sudah ada. Cuman ditegaskan kepada Nabi Muhammad, akhirnya kiblat itu balik lagi ke arah Masjidil Haram karena pada waktu dulu itu banyak berhala-berhala di dalam Ka'bah itu. Makanya itu. Jadi zaman Adam ada kiblat. Kiblat itu arah kemana? Ka'bah kan? Enggak, dari tadi kan Ibu Nora bilang zaman Adam ada kiblat. Lah, Ka'bah itu arah kiblat. Ka'bah itu sudah dibangun pada zaman Nabi Adam. Belum ada zaman Adam. Belum ada. Benar, belum ada. Nggak ada. Ka'bah siapa bilang belum ada pada waktu zamannya Adam? Oke lah itu, terima kasih banyak. Karena gini. Itu biasa sabar. Saya kasih tahu sedikit dulu. Itu bilang ada kiblat di zaman Adam. Bukan ada kiblat. Tapi saya bilang tahu ya, nggak tahu kalau di Al-Quran ya. Saya nggak tahu nggak di Al-Quran. Saya nggak masuk ke sana. Saya cuma tadi saya ceritakan arah kiblat. Tapi langsung itu sampaikan bahwa begini di zaman Abraham sudah ada kiblat, zaman Adam sudah ada kiblat, zaman Abraham sudah ada kiblat. Ya saya bilang kayaknya itu belum ada dan mungkin lupa itu karena semua itu pernah di bumi hanguskan oleh air bah semua dan kita tidak tahu lagi itu di mana posisi Taman Eden, di mana posisi apa waktu air bah itu gitu loh. Aduh itu. Iya kan? Bentar ya. Ya silakan aja dulu itu saya cari data. Enggak apa-apa itu, santai aja. Jadi saya sebenarnya tadi itu mau pengen diskusi kiblat versi Alkitab dengan kiblat versi Al-Quran itu aja. Tapi terima kasih itu tadi sudah bilang karena ada menghadap ke Masjid Haram itu tadi dengan yang ada tertulis di dalam Al-Quran. Tapi tidak historisnya nggak ada kan begitu toh? Historis di dalam kekristenan? Iya istilahnya gini loh. Misalnya itu Juntaat Al-Quran itu mengajarkan begini supaya ke kiblat itu karena begini gitu. Kalau tadi itu kan saya bilang kiblat pertama itu sejak Raja Salomo karena Raja Salomo membangun rumah Tuhan yang pertama dan dia berdoa hendaklah engkau mendengar jika umatmu, karena umat ini kan sudah terserak kemana-mana nih, jika umatmu berdoa mengarah ke rumah yang aku dirikan ini, dan Tuhan mau mendengar begitu. Buktinya pada saat Daniel berdoa dilemparkan dia ke gua singa itu tidak memakan Daniel. Kalau Daniel tidak berdoa ke arah kiblat itu, pasti Daniel juga habis dimakan sama singa itu gitu. Menurut Alkitab. Silakan Dok.
Ya mungkin itu aja, mungkin sampai di situ aja itu. Terima kasih lah udah terima tadi saya naik di tempatnya itu ini. Jadi di dalam Bible itu, sebentar ya. Kejadian 21 kita buka ya. Kejadian 21 ayat berapa toh? Ya kita dari pertama aja toh biar enak, sebentar. Sorry ya itu, saya sedikit dulu ngomong itu ya. Oke, Ini apa? Untuk saudara-saudara yang di bawah, kami ini anaknya raja dengan burunya raja dengan Itonora ini. Tolong jangan terlalu banyak apa ya hujat-hujatan. Silakan kalian belajar dengan baik. Saya tidak akan ladenin juga Itonora ini kalau ribut sama saya. Saya tadi memang tidak persiapan masuk saya ke itu ini mau tanya apa namanya topik, tapi Itonora kebetulan. Nah pas di sini lagi ajan, malah teringat saya tentang kiblat itu begitu. Jadi santai aja yang di bawah ya. Terima kasih. Iya toh silakan. Oke, Kejadian ini berapa tadi toh? mulai dari 8 aja ya. Abraham mengusir Ya. Hagar dan Ismail. Lihat baca ya. Bertambah besarlah Kejadian- dan ia disapi. Kejadian 21. Mulai dari 8. Oh kejadian 2. Perikopnya ya, Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Saya baca ya, Tuh, Ya. ya. Oke. Oke, silakan. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapi. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapi itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham. Maaf itu ayat sedang- berapa ini toh? Sorry. 8. Ayat berapa tadi? 8. Oh di 18 saya bikin. Sorry. Iya oke lanjut. Ya. Ya. Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu. Keesokan harinya pagi-pagi, Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Beersheba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak. Dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya, sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Katanya kepadanya, apakah yang engkau susahkan Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu, dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Lalu Allah membuka mata Hagar, sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Pertanyaan saya, sumur ini apa? Bagaimana? Sumur. Bangunlah, nomor 18. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa besar. 19. Lalu Allah Oke. membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Iya betul. Karena dalam kerajaan dalam masa Abraham itu banyak sekali sumur digali di mana-mana karena orang kan sabar gitu. Sabar. Itu, ini sumur bukan digali. Enggak, itu dengar dulu. Ini saya selesai dulu bicara toh. Saya kasih tahu dulu. Pada zaman Abraham itu sering menggali sumur. Catat baik-baik ya. Sering menggali sumur sehingga di dalam ayat ini diibaratkan menjadi sumur. Kalau tafsir saya ini bukan sumur tapi keluar mata air begitu. Ada mata air yang mengalir. Karena nanti kalau dibaca ini Pertanyaan saya, Sabar dulu. sumur apa yang ada di padang nggak gurun? disebut. Tidak disebut. Lah, Dan sekarang bagaimana kalau di dalam Al-Quran itu dikatakan air zam-zam? Ayo. itu bisa benar. Itu bisa benar. Nah, kalau air zam-zam ada, enggak begini, kalau air zam-zam ada, deluan air zam-zam atau Ka'bah? Dibuktikan aja dulu toh mana air jam-jam hubungan air jam-jam tadi dengan Ka'bah. Karena begini,
Nanti apa ya? Kayaknya kalau kita diskusi ini cocok memang, ini mantap ini. Tapi merasa dua-duanya saling sama-sama pintar atau lebih pintar dari lebih pintar. Itu yang jadi permasalahan. Kalau mungkin kita masih bisa menyadari sama-sama belajar. Aku mau belajar sama itu mau belajar sama saya. Nah ini yang apa ya? Yang lebih bagus. Gini toh, saya kasih tahu. Jika sudah ada itu kiblat pada zaman Ibrahim, maka tidak perlu naik ke gunung untuk menyembelih, untuk berkurban itu, karena kurban itu sudah wajib di satu tempat yang sudah diperkenankan Tuhan, yaitu rumah bagi nama Tuhan. Entah itu menjadi masjid, entah itu menjadi bait suci yang dibilang Yahudi itu, tapi udah harus di situ, nggak perlu lagi dibawa ke tempat lain. Karena kenapa sebenarnya itu Ishak diminta dikorbankan? Kenapa misalnya anaknya diminta dikorbankan? Nah itu ada kaitannya nanti di situ begitu. Jadi kalau sudah ada tempat untuk berdoanya atau untuk ibadahnya, harusnya kalau dalam Islam itu Ismail yang dikorbankan itu nggak perlu dibawa ke gunung, langsung aja ke kiblat yang di situ itu, kira-kira begitu. Tapi kalau hubungan air jam-jam tadi itu memang itu yang di di Masjid Haram tadi ya Bu ya, itu ya. Iya. Nah, aku mau pengen belajar ceritanya sama itu. Kalau itu mau menceritakan, gini loh, hubungan air yang waktu Siti Hagar mencari-cari karena dia nggak tega melihat anaknya menangis, akhirnya dia berdoa sama Tuhan karena tidak tega melihat anak itu karena sudah haus. Jadi dikasih tunjuklah sumur ini. Nah, sumur inilah sekarang yang pada saat itu posisinya dan memang sudah ada dibangun di situ masjid atau apa gitu, kayak gitu maksud saya gitu, diterangkan sama saya supaya saya bisa mengerti begitu. Karena dalam Alkitab ini tidak akan ada rumah Tuhan atau bait suci yang dibangun sebelum Salomo. Itu harus itu Salomo pertama. Kira-kira begitu. Oke, sebentar ya. Ini saya baca kisahnya ya. Oke. Siap. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam hijrah pada waktu itu ke Mekah dan membangun Ka'bah. Nah, ini mulai dari perjalanan Nabi Ibrahim, tepatnya kisah hijrah Nabi Ibrahim ke Mekah dan pembangunan Ka'bah. Nabi Ibrahim alaihissalam pulang bersama istrinya Sarah dari negeri Mesir menuju Syam. Sarah membawa serta Hajar yang merupakan hadiah dari seorang raja zolim. Sarah begitu riang, gembira dengan keberadaan Hajar dan mencintainya. Ini bertolak belakang memang dengan Bible. Sarah memberikan Hajar. Tadi apa? Sebentar Ibu. Tadi membangun apa itu? Dibilang? Ka'bah. Ibrahim membangun Ka'bah. Ka'bah. Oke. Siap. Oke. Ya. Ya. Sarah ini sebenarnya bukanlah seorang budak, karena dia adalah seorang putri yang dimana pada waktu itu negeri mereka berperang. Nah, karena negerinya kalah, akhirnya di sana memang kebiasaan dari negeri-negeri dahulu itu kalau kalah perang, perempuan-perempuan itu akan dijadikan budak. Makanya dikatakan bahwa sebenarnya Hajar itu adalah seorang anak dari putri dari seorang raja yang dimana negerinya kalah perang. Makanya dihadiahkan kepada Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam pun pulang bersama istrinya Sarah dari negeri Mesir menuju Syam. Sarah membawa serta Hajar yang merupakan hadiah dari seorang raja zalim. Sarah begitu riang gembira dengan keberadaan Hajar dan mencintainya. Sarah memberikan Hajar kepada Nabi Ibrahim untuk dinikahi, sehingga Hajar melahirkan putra Nabi Ibrahim, yaitu Ismail. Lalu Allah Azza wa Jalla memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk keluar bersama Hajar dan putranya ke Mekah dan meninggalkannya di sana. Ini dengan tujuan agar lembah yang diberkahi ini menjadi makmur dengan keberadaan mereka berdua. Nabi Ibrahim bergegas menunaikan perintah Allah. Beliau keluar membawa 2 orang terkasihnya menuju ke Mekah, di mana tak ada air di sana, tanah pun gersang dan tandus serta sepi tak berpenghuni. Mari kita dengar ucapan Ibnu Abbas yang menceritakan kepada kita tentang kisah ini ya. Ini dari Ibnu Abbas. Pertama kali kaum wanita memakai ikat pinggang adalah karena meniru Ummu Ismail Hajar, di mana ia memakai ikat pinggang untuk menghilangkan jejaknya dari Sarah. Nabi Ibrahim alaihissalam membawa Hajar dan putranya Ismail dalam keadaan Hajar menyusui, sehingga Nabi Ibrahim meletakkannya di tempat yang nantinya akan dibangun Baitullah, yaitu di dekat pohon besar di atas Zamzam, di atas bagian yang nantinya berdiri di sana masjid. Kala itu di Mekah tidak ada siapapun dan tidak ada air. Nabi Ibrahim menempatkan keduanya di sana. Nabi Ibrahim pun meletakkan di dekat mereka sebuah geribah berisi kurma dan wadah berisi air. Lalu Nabi Ibrahim membalikan punggungnya untuk meninggalkan tempat tersebut.
Hajar mengikut Nabi Ibrahim dan berkata, "Wahai Ibrahim, kemana engkau hendak meninggalkan kami di lembah yang tak berpenghuni dan tak ada apapun di sini?" Hajar mengucapkan kata-katanya berulang kali, namun Nabi Ibrahim tidak juga menolehnya. Akhirnya Hajar bertanya, "Apakah Allah memerintahkan hal ini kepadamu?" Nabi Ibrahim menjawab, "Benar." Hajar menimpali, "Kalau begitu, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami." Kemudian Hajar kembali ke tempat semula. Nabi Ibrahim terus pergi hingga ketika sudah berada di jalan pegunungan dan tidak terlihat lagi oleh Hajar dan putranya. Nabi Ibrahim menghadap wajahnya ke tempat yang nanti akan didirikannya, Baitullah, lalu beliau memanjat doa berikut dengan mengangkat kedua tangannya. "Ya Rob kami," ini ada di dalam surat Ibrahim ayat 37. "Ya Rob kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah engkau, Baitullah, yang dihormati. Wahai Rob kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian mereka cenderung kepada mereka dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur." Setelah itu, Hajar mulai menyusui Ismail yang meminum dari air yang ditinggalkan Nabi Ibrahim. Hingga ketika air telah habis, ia mulai merasa kehausan, begitu pula putranya Ismail. Hajar menatap putranya yang meronta-ronta. Karena tak sanggup melihat keadaan putranya, Hajar berlarian meninggalkan putranya menuju bukit Safa, bukit terdekat darinya. Ia naik lalu berdiri di sana dan memandang lembah yang baru saja ia tinggalkan, berharap ada orang lain di sana. Ternyata tidak ada seorang pun selain mereka berdua. Ia turun dari bukit Safa dan terus berjalan kecil melewati lembah sehingga sampai ke bukit Marwah. Ia berdiri di sana untuk memeriksa apakah ada seorang yang terlihat, namun tidak ada seorang pun yang melakukan itu sampai 7 kali. Nabi SAW bersabda, "Itulah asal muasal sa'i manusia orang yang berhaji di antara kedua Safa dan Marwah." Tatkala Hajar berada di atas Marwah, ia mendengar suara, ia berkata kepada dirinya, "Diamlah." Lalu ia mencari-cari dengan seksama, ia berkata, "Engkau sudah memperdengarkan suaramu, bila memang engkau menolong, maka tolonglah." Ternyata ia dapati sesosok malaikat di tempat air Zam-Zam yang sedang mencari dengan kakinya bagian belakang, atau perawi berkata dengan sayapnya, hingga muncullah air. Melihat air itu, Hajar membendung air tersebut lalu menciduknya ke dalam wadah airnya, sedangkan air tersebut menyembur setelah diciduk Hajar. Lalu Hajar minum dan menyusui anaknya. Malaikat berkata kepadanya, "Janganlah takut binasa, sesungguhnya disinilah ini rumah Allah, Baitullah. Anak ini dan ayahnya akan membangunnya, dan sungguh Allah tidak akan menyia-nyiakan orang-orang dekatnya." Adapun tempat yang menjadi Baitullah tersebut menonjol lebih tinggi dari tanah di sekitarnya seperti bukit. Aliran ini datang melewatinya dan menghanyutkan apa-apa yang ada di kanan kirinya. Demikianlah keadaannya hingga ada sekelompok orang atau sekeluarga dari Jurhum lewat yang datang dari jalan Kada. Mereka turun di lembah bawah Mekah. Mereka melihat burung yang berputar-putar. Mereka berkomentar, "Sungguh burung ini benar-benar tengah berputar di atas air, sementara yang kita tahu tentang lembah ini tidak ada air di sana." Lalu mereka mengutus 1-2 orang utusan. Ternyata mereka jumpai air di sana. Utusan itu kembali menuju rombongan dan memberitahu mereka tentang keberadaan air di sana. Mereka mendatanginya sementara ibu Ismail ada di sisi air tersebut. Mereka berkata, "Apakah engkau mengizinkan kami untuk singgah di tempatmu ini?" Hajar menjawab, "Ya, aku akan tetap kalian tidak punya hak atas air ini." Mereka membalas, "Ya." Permintaan izin orang tua Jurhum itu mendapat restu dari ibu Ismail karena dia senang tidak merasa sepi. Mereka turun dan bertempat tinggal di sana dan mengirimkan utusan kepada keluarga mereka sehingga mereka pun turut tinggal di sana. Akhirnya ada beberapa keluarga dari kalangan Jurhum yang membuat rumah di sana, sementara Nabi Ismail terus tumbuh menjadi pemuda dan mempelajari bahasa Arab dari mereka. Ismail alaihissalam membuat kaum Jurhum terpesona terpukau. Ketika Ismail sudah beranjak dewasa, kaum Jurhum menikahkan Ismail dengan seorang wanita mereka. Saat itu ibu Ismail telah meninggal dunia. Ini panjang kali nih ceritanya. Singkat kata, bahwa air Zam-Zam itu... Tidak apa-apa, santai, saya ikutin. Oke, kita cari yang singkatnya ya. Ini karena lalu Ismail menikah dengan wanita lain dari kalangan mereka. Nabi Ibrahim meninggalkan mereka beberapa lama yang sesuai yang Allah kehendaki. Kemudian Nabi Ibrahim datang lagi setelah itu, namun ia tidak mendapat Ismail. Ia pun masuk menemui istri Ismail. Ia bertanya kepada istri Ismail tentangnya. Ia menjawab, "Ia tengah mencari nafkah untuk kami." Ini panjang kali ceritanya nih. Nah, lalu minumlah kalian. Istri Ismail menjawab, Nabi, ya. Memang kayaknya sudah. Terima kasih banyak ya Ibu Nora ya. Ketemu titiknya kayaknya ini. Berarti air Zam-Zam ini bukan berarti ada sumur yang di sana. Tidak apa-apa. Jadi memang dalam kitab itu 2 cerita yang berbeda, tapi poinnya sama begitu. Dari yang baca itu tadi, saya mengambil kesimpulan bahwa cerita dalam Alkitab dan cerita dalam Al-Quran itu berbeda walaupun poinnya sama. Poinnya sama, contoh ya, Adam.
ada di dalam Alkitab, tapi ceritanya beda dalam Alkitab dengan dalam Al-Quran. Nuh ada dalam Alkitab, ada juga di dalam Al-Quran, tapi ceritanya berbeda. Kita masuk ini ke Abraham tadi toh. Nah, tadi kan Itonora bilang bahwa Hagar dihadiahkan raja kepada Abraham. Benar ya? Nah, di dalam Alkitab juga kayaknya seperti begitu ceritanya. Nah, jadi apa ya? Istri Abraham itu Siti Hagar dan Siti Sarah itu dua-duanya benar, tapi memang ceritanya kayaknya beda gitu. Beda. Kalau saya baca nanti seperti yang itu ini tetap kita ketemu tapi ceritanya beda begitu. Jadi saya sepakat deh begitu bahwa sudah ada Ka'bah atau Baitullah di zaman Nabi Ibrahim, tapi versi Al-Quran. Tapi kalau versi Alkitab memang itu belum ada begitu. Karena kalau saya bacakan begitu, atau saya bacakan yang hampir sama. Nanti pertanyaannya begini itu, kira-kira Abraham kan berarti sudah punya Tuhan nih, karena Tuhannya Abraham kan pasti Abraham sudah punya Tuhan nih. Nah, apakah Abraham tidak melakukan ibadah kepada Tuhannya? Oh, kalau pertanyaan itu sampai kepada Musa, itu ya, sampai kepada Musa tidak ada ibadah-ibadah, tapi hidup bergaul dengan Allah begitu. Jadi orang-orang zaman dulu waktu ada itu versi Alkitab ini ya, saya tidak bahas tentang Al-Quran karena saya belum mualaf. Nanti mungkin kalau saya sudah mualaf, baru saya sudah tahu, baru saya ceritakan tentang Al-Quran. Kan begitu, saya ceritakan tentang jadi orang-orang zaman Nabi Musa ke atas, mereka hidup cukup bergaul dengan Allah. Jadi Habel yang mempersembahkan itu sama saja bercerita langsung, jadi bergaul seperti saya dengan Itonora ini, kita cerita-cerita. Itulah perbedaannya nanti Allah pencipta langit, bumi, laut dan segala isinya, dan yang memelihara sampai selama-lamanya ini di ajaran Kristen dan di ajaran lain. Jadi waktu itu kan, ayo kita buat persembahan sama Tuhan. Kain bilang, ayo, sama adiknya Habel. Tapi begitu persembahan dari Habel ini tidak diterima, apa yang terjadi? Dia ini cemburu, dibunuh itu Kain. Itu Tuhan langsung loh datang sama Kain. Hei, Kain, di mana adikmu? Darahnya berteriak kepadaku. Dia bilang, aku bukan penjaga, adikku itu. Dia bilang, baru itu masih bercerita. Kembali lagi sampai kepada Nuh. Nuh, buatkan bahtera besar. Aku menyesal telah menciptakan dunia dan seluruh makhluk hidup. Aku akan musnahkan. Dia masih bercerita. Makanya dibilang bukan beribadah, tapi bergaul dengan Tuhan. Jadi di antara orang-orang itu ada beberapa orang saja yang baik, yang hidupnya benar, yang bergaul dengan Tuhan. Jadi saya juga yakin dari beberapa itu runtutan itu ya, hanya sedikit saja orang yang bisa berkenan di hadapan Tuhan. Yakin juga saya mungkin dalam zaman sekarang ini pun seperti begitu. Walaupun banyak orang yang merasa diri benar, walaupun orang merasa diri ini, tapi Tuhan yang melihat orang-orang yang benar itu gitu. Karena terbukti, bayangin aja kalau di Alkitab, saya nggak tahu nanti di Al-Quran, dari penciptaan bumi, laut dan segala isinya, Habel ya saja yang benar. Setelah Habel, lahir adiknya yang namanya Set. Setelah Set ada satu orang Henok hidup bergaul dengan Allah, dia angkat langsung ke surga. Kalau masih ingat dulu waktu di Kristen loh. Nah habis itu langsung ke Nuh. Itu 10 keturunan itu, 10 generasi dari Adam. Kalau kita Aritonang nomor berapa, dia bilang, Juntak nomor berapa dia nomor 10. Di nomor 10 ini, orang udah banyak ya kalau udah nomor 10. Kita mungkin nomor 15 dari opung kita, atau nomor 17 begitu. Ini nomor 10. Nomor 10 manusia udah padat semua. Tuhan menyesal, aku menyesal menciptakan orang ini, aku akan menghapuskannya. Tapi Nuh, kamu di hadapanku benar, dibilang. Jadi bagaimana Tuhan? Buatkan perahu seperti ini, yang sesuatu hal yang tidak masuk akal bahwa seorang laki-laki bisa membangun bahtera begitu besar dan binatang-binatang masuk ke dalam, hancur habisin semua. Dari situ Tuhan sudah berpikir bahwa tidak akan ada lagi orang yang berdosa, karena ini saya sudah bunuh dan saya bikin perahu. Ketika orang turun dari perahu itu, Sem, Ham, Yafet anaknya, ternyata belum berapa keturunan sampai ke Abraham, rusak lagi manusia itu. Makanya Tuhan mengambil Abraham, aku akan membuat kau sebabat segala bangsa, aku akan membuat kau, dari kau sudah raja-raja semua turun, baik itu raja Arab, baik raja Israel. Kira-kira kan begitu ini kalau kita lihat sekarang ini. Cuman beda cerita saja menurut saya, Ibu Nora. Terima kasih banyak itu, terima kasih. Jangan sampai saya terlalu lama di atas. Kalau mungkin mau gantian yang lain-lain, nggak apa-apa itu. Tapi ini saya mau baca nih ya.
Kejadian 12 Oke. nomor 3. Ya. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang. Makanya saya tadi buka di dalam kejadian berapa tadi itu ya? Kejadian berapa tadi itu, Tok? Saya Yang mana tadi itu? membaca kejadian 12. Kalau yang hampir sama dengan yang itu baca itu di kejadian 20. Yang persis ceritamu yang tadi kan itu baca di Al-Quran toh. Itu kalau kita masuk baca di kejadian 20 ada di situ tuh. Yang saya bingung begini, Tok. Sebenarnya Kristen ini mengikuti gak hukum Taurat? Mengikutin. Kalau mengikuti sunat kenapa? Aduh, itu begini saya kasih tahu. Oke. Aduh, itu. Saya kasih contoh saja. Iya, oke. Dulu orang supaya kuat makan tebu, dia gigit saja. Dia gigit. Benar nggak? Masih ingat waktu kecil masih sempat makan tebu? Iya. Mm. Makin canggih, dia naik ini canggih. Dibikinkan gula. Jadi kalau orang mau capek-capek tinggal putar gula minum. Tapi ternyata gula itu tidak baik. Ada diabetes di situ. Kembali lagi sekarang orang bikin pres gula, pres apa namanya? Pres tebu. Air Ya. tebunya langsung enak diminum. Jadi sebenarnya agama Kristen tuh seperti tadi tuh. Awalnya makan tebu, terus naik lagi pakai gula, terus tiba-tiba lagi kembali lagi dipres. Jadi sama aja sebenarnya di situ. Saya kasih tahu contoh. Menurut Ito karena Ito nggak dengar makanya nggak nyambung. Dengar sunat kan saya kasih ibarat ini. Kenapa saya suka kasih ibarat? Karena Tuhan Yesus saya suka memberi peribahasa ibarat begitu. Jadi ibarat pertama sunat kulit katan supaya betul-betul harus hidup kudus. Nggak boleh tidak hidup kudus. Kalau kita sudah berjanji sama Tuhan hidup kudus, mohon maaf ini toh. Kalau sudah disunat nggak boleh sembarang karena itu perjanjian Allah dengan Abraham. Abraham hidup di hadapanku dengan tidak bercela, nggak boleh bercela. Tetapi kalau kita bercela atau tidak hidup kudus, contoh ini, aku udah disunat ini. Mohon maaf ini toh, kita mungkin marhula-hula marboru. Tapi ada perempuan lain lagi, saya tusuk lagi tanpa perkawinan atau tanpa apa, atau saya pergi selingkuh lagi, saya sudah tidak berlaku lagi sunat kulit katan. Maka Musa naik mulai waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, berapa kali dibilang nanti itu bisa cari situ. Hei bangsa yang tegak tengkuk, sunat hatimu. Artinya ketika tadi kita mungkin ada niat saya mau berselingkuh dengan siapa, muncul dari hati, mau minta nomor telepon dari hatiku supaya saya mau pacaran sama dia atau mau selingkuh, itu saya sunat. Niat yang untuk mau ini disunat. Enggak, tunggu dulu itu. Pergi itu ke dokter kan? Dok, ya, saya mau sunat. Oh iya silakan, buka celananya. Enggak dok, sunat hati. Ya itu ini. Ya itu saya bilang tadi, pasti orang ketawa, dia bilang mana ini tebu ini gula yang sudah pasir-pasir ini, pasti begitu karena ada prosesnya begitu. Nah, tapi kalau sunat tadi ini, sabar ya. Iya. Kalau sunat kulit katan itu tidak bisa, sunat hati tidak bisa, masih ada sunat satu lagi. Kalau tangan berbuat berdosa penggal potong itu namanya sunat juga. Kalau kaki yang berbuat potong, kalau burung tadi itu yang sudah disunat itu masih melakukan lagi perselingkuhan, potong-potong sampai habis sekalian, kira-kira begitu. Ada sampai itu. Nah, itulah menurut saya pelajari itu. Itu ya. Ya. Itu ikut perlombaan mengarang deh. Ada dalilnya semua kalau kita mau baca. Di mana dalilnya? Coba klik saja sunat hati. Ini kan diterangkan sama saya. Yang menyuruh sunat hati itu siapa toh? Ya Tuhan kan si Musa ini adalah nabi. Nabi datang Tuhan kepada Musa, disampaikan Musa sunat hati begitu. Itu. Musa. Sejak kapan Musa sunat hati toh? Sejak kapan Musa sunat hati? Nih, saya kasih tau ya itu ya. Nih, sebentar. Kita di sini ya. Sebentar. Ini di dalam Efesus ya. Jangan terlalu jauh ke sana. Yang di depan-depan ini dulu. Ini saya baca ya. Itu baca. Imamat 26 ayat 1. Ayat 41. Bisa? Ya, silakan. Aku pun bertindak melawan mereka dan membawa mereka ke negeri musuh mereka. Apabila kemudian hati mereka yang tidak bersunat itu telah tunduk kepada mereka, telah membayar pulih kesalahan-kesalahan mereka. Itu. Jadi kalau orang punya hati nggak mau disunat, wah bahaya. Begitu.
Yang Musa itu begini, aku akan mengadakan perjanjian dengan kau, sunat hati, di mana lagi sunat hati itu ya. Duh, itu aku ini sebenarnya sudah tahu ini, tapi pura-pura dia tidak tahu, itu yang jadi masalah ini. Coba baca Galatia 5 nomor 2 itu. Terlalu jauh, kita pokoknya dari awal dulu, itu nanti ujung terakhir. Jadi gini, kalau kita, saya di Papua itu, kalau mau pulang ke kampung, itu kampungnya di mana? Saya di Tarutung. Di Tarutung. Kalau mau pulang ke Tarutung, kalau saya mau terbang harus saya belajar dari sini pelan-pelan ke pulau ke Ambon, dari Ambon ke Sulawesi, dari Sulawesi sampai nanti ke Medan, baru dari Balige, kampung di Balige itu, baru lanjut ke Tarutung. Jangan langsung kita baru bahas Balige, sudah langsung kita bahas Tarutung. Kita bahas dulu pelan-pelan si borong-borong atau mungkin apa namanya begitu. Jangan langsung lari loncat sana, karena itu teratur, dia punya kitabnya itu gitu loh, teratur. Karena nanti itu orang-orang yang menyunat kulit katan itu akan dihabisin menurut Alkitab begitu. Nah, berarti Tuhan ini pelin-pelan dong. Bukan pelin-pelan, ada kemajuan perkembangannya sesuai dengan kelakuan manusia yang bejat itu gitu loh. Coba itu baca nih, Kejadian 17 itu. Apa? Kejadian 17 nomor 10. Coba ya, saya buka dulu ya. Nah ini kalau dibilang mengikuti peradaban, berarti Tuhan ini pelin-pelan di dalam Kejadian 17 nomor 10. Kejadian, sabar itu aku sabar. Oke. Inilah perjanjianku, itu ya? Iya. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Apa perjanjiannya? Ini baca itu. Inilah perjanjianku. Satu kali lagi, inilah perjanjianku. Apa perjanjian itu? Itu harus dipelajari. Perjanjianku itu adalah Setiap. Hah? Baca seterusnya. Enggak, saya tanya. Ini kan kita sebelum ke bawah. Inilah perjanjianku. Inilah perjanjianku. Iya, inilah perjanjianku. Ya, apa makanya baca lagi. Lah bacalah. Ya itu Kan- baca. Beda, inilah perjanjianku yang Coba baca itu. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu Saya sudah serta baca tadi, keturunanmu. saya sudah baca. Nah. Yaitu setiap laki-laki. Nah, setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. 11-nya, haruslah dikerat kulit hatanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. 12, anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing tetapi tidak termasuk keturunanmu. 13, orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat, maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Oke, jangan merasa benar. Sekarang pertanyaannya begini, sebentar dulu itu, itu sebentar. Kekal itu artinya apa? Kekal selama-lamanya. Nah, bolehkah dibantah? Sabar, dengar. Saya mau tanya itu. Perjanjian yang sesungguhnya itu. Kan sengaja itu lupakan atau lewatkan perjanjian yang aslinya itu. Yang aslinya yang mana? Coba tunjukkan. Baca sama ayat saya. 1. Ayat satunya. Loh, iya benar itu. Jadi kalau kita mau belajar ular Ketika Abraham, sebentar. Oke, saya baca. Ya. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Ya. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." ya itu perjanjian itu. Jadi Ya, berikutnya baca. Sabar. Loh. Ketika orang harus hidup bercela. Tapi kalau orang sudah tidak bercela lagi, sudah batal perjanjian. Sekarang pertanyaan saya begini. Ya. Kalau memang sunat ini tidak berlaku lagi, apakah orang Yahudi ada yang tidak bersunat? Apakah orang Yahudi? Ada yang tidak bersunat dan mereka beribadah di sinagoge? Oke, karena orang Yahudi itu hanya memegang hukum Taurat. Sebatas di situ. Dia Jadi belum mereka bersunat atau tidak? Hah? Bersunat apa enggak? Saya Bukan orang Yahudi. bersunat karena mereka hanya sebatas, mereka kan tidak terima Tuhan Yesus. Dia nggak percaya. Bukan, sebelum datangnya Yesus, apakah mereka, sekarang gini, setelah datangnya Yesus, apakah Yesus bersunat apa enggak?
Bersunat karena dia mengikuti. Jadi karena dia masih bayi 8 hari, ya toh? Dia bersunat. Disunat, dia disunat. Nah, sekarang kenapa Kristen tidak bersunat? Karena tidak bisa lagi hidup tidak bercela begitu. Nggak bisa Bukan, lagi. di mana perintah Yesus agar sekarang tidak bersunat diganti dengan sunat hati? Di mana perintah Yesus? Nggak perlu, karena dari awal juga sabar, jangan langsung emosi tuh. Nggak emosi, saya heran aja. Heran lah, pasti heran karena Ya heran. Enggak, Karena Yesus itu, bersunat, mobil sapi, Kristen saya tidak tanya. bersunat. Saya Bukan itu, tanya. begini toh. Sedikit. Oke, Tadi, saya tanya itu. Sebelum Abraham, berapa banyak kira-kira manusia? Sebelum Abraham, sejak dari Adam. Kenapa itu sunat turun di Abraham? Sebelum Abraham itu orang ada jutaan, bahkan mungkin miliaran itu nggak pernah disunat. Nuh tidak disunat. Siapa bilang? Kalau di dalam Islam, sebentar itu. Kalau di dalam Islam ada beberapa nabi yang sudah bersunat ketika dilahirkan itu, termasuk Musa. Maka saya minta data. Kalau memang Musa melakukan hukum Taurat, di mana tertulis Musa di situ bersunat? Jauh sekali kita ke Musa ini dulu, Adam dulu. Loh. Abel gimana disunat itu? Bukan. Sekarang karena apa? Perjanjian sunat yang harus mengerat kulit tatannya itu jatuh kepada Abraham dengan keturunannya. Makanya saya bilang, Itu sejak Abraham itu baru ada sunat. Sebelum Abraham tidak ada disunat. Versi Alkitab loh ya, saya nggak gabung. Makanya saya sudah bilang tadi sebenarnya itu. Ternyata ceritanya beda, cerita beda. Jadi saya sudah dapat. Saya dengan yang lain, dengan si Amang Faruk Sianipar saya tidak dapat. Tapi dari itu saya dapat memang. Oh, waktu tadi itu bacakan panjang-panjang cerita si Hagar itu. Jadi memang apapun yang kita diskusikan tetap berbeda. Kenapa? Karena cerita di Alkitab tetap beda cerita di Al-Quran. Jadi mau kita ribut juga kayaknya nggak ada ketemu, nggak akan ketemu. Akan ketemu, karena di Alkitab ceritanya begini, di Al-Quran ceritanya begini, di Alkitab ceritanya begini, di Al-Quran ceritanya begini. Jadi ngototnya kita nggak ada gunanya. bukan. Maksudku bukan begitu itu. Maksudku bukan yang soal ngotot kebenaran. Kristen selalu mengatakan pengikut Kristus. Yesus bersunat. Saya tahu itu, tapi saya tanya itu. Ah. Itu Kristus Yesus ditahu nggak? Dia sadar nggak dia disunat? Dia umur berapa? Enggak, makanya saya bilang coba itu baca Galatia 5 nomor 2. Itu baca dulu Galatia nomor 5 nomor 2. Jangan Betul. lari ke Galatia, kita Loh, pelan-pelan dulu. itu perintah sunat juga. Itu perintah sunat. Perintah sunat. Coba itu baca. Saya tahu itu. Sekarang begini. Nah, tunggu dulu itu, sabar. Biar ini kan kita biar dapat poinnya. Tapi kan saya mau tanya pertanyaannya itu tadi tentang yang ini toh, Yesus disunat ini loh itu ku. Saya bilang Yesus disunat itu belum sadar, belum tahu apa-apa karena dia 8 hari. Masih mendingan Ismail disunat. Ismail sudah mulai tahu sedikit. Berapa tahun Ismail disunat itu? 18. 18 apa? 14. Iya, dia sudah tahu kesakitan. Tapi Ishak, mulai dari Ishak 8 hari sampai ke Yesus. Begitu. Loh, memang karena udah perjanjian. Perjanjian bagaimana maksudnya? Perjanjian Abraham dengan Tuhannya. Aduh, itu saya kasih contoh ya, saya kasih contoh ini. Saya larikan ke kejadian tadi. Inilah perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu. Yaitu apa perjanjiannya? Yaitu setiap orang yang ada di rumahmu yang turun temurun, yang walaupun bukan dari keturunanmu tetapi kamu beli, itu adalah budak. Itu harus dikerat kulit harus tatannya. dari ayat pertamanya itu belajar. Dan nanti kalau itu akan nyambung. Itu Kenapa? sebentar dulu itu. Sebentar Iya, itu. Kalau itu mengatakan jangan hidup bercela, itu maksudnya apa? Ya Tuhan itu memberitahukan kepada Abraham bahwa apa? Manusia itu jangan hidup di dalam dosa. Bukan berarti sunat hati. Yang namanya sunat itu dikerat kulit tatan. Gitu loh itu. Makanya saya bilang coba baca di Galatia. Sebentar ya. Sebentar itu ya, ini. Tapi nanti kalau saya juga sama itu nanti, Oke. saya baca. Tapi saya minta satu kali dulu itu baca ini. Makanya saya bilang kita sebenarnya nggak boleh bahas. Itu baca Yeremia 6 ayat 10. Saya minta tolong baca itu. Yeremia Coba 6 itu saja yang baca. Saya karena udah buka data yang satu. Silakan. Oke, Kita dengar. dengar ya. Yeremia 6 ayat 10. Kepada siapakah aku harus berbicara dan bersaksi? Ini Nabi yang mengatakan ini. Nabi Yeremia. Supaya mereka mau memperhatikan sungguh telinga mereka yang tidak bersunat. Jadi telinga juga disunat. Jadi nanti itu kaget juga di situ. Mereka tidak dapat mendengar firman Tuhan yang menjadi cemooh bagi mereka. Mereka tidak
menyukainya gitu. Jadi artinya ujung-ujungnya begini toh. Saya terima kasih ketemu kita. Ada sebuah objek yang diceritakan oleh Alkitab berbeda dengan yang diceritakan oleh Al-Quran. Itu makanya ketika ini didiskusikan memang tidak akan bisa ketemu. Begitu. Itu yang saya pelajari. Jadi tetap kita, walaupun saya kan sudah bilang itu, seluruh tubuh ini boleh disunat, begitu. Boleh disunat. Ada buktinya, sunat telinga, begitu. Jadi sunat kayak contohnya saya duduk bagus-bagus. Ada perek pakai parfum bagus begitu. Begitu dia lewat harum sekali. Itu saya harus sunat, hidup saya tutup supaya saya tidak masuk ke dalam itu. Segala sunat ada. Makanya yang tadi saya bacakan itu sunat telinga, begitu. Artinya sunat telinga apa? Ketika Itonora menyampaikan kepada saya tidak mau mendengar dengan baik, itu berarti saya tidak sunat telinga. Tapi kalau saya mendengar dengan baik, itu saya sudah sunat telinga, begitu itu. Nah, kalau begitu Galatia 5 nomor 2 coba itu baca. Oke, Galatia 5, sabar ya. Nomor 2. Surat Paulus kepada Galatia, ya. Ya, nomor 2. Tapi sabar dulu itu, jangan, itu tidak marah kan sama saya kan? Enggak, ngapain saya marah? Ini ada satu Nanti hal yang kalau saya takutkan itu. Kenapa toh? Satu hal ada saya takutkan dari itu. Apa tuh? Jangan sampai anakku jodoh dengan anakmu, kita sama-sama di pelaminan nanti. Anak saya laki-laki. Hah? Anak saya laki-laki. Ya sama aja anakku perempuan. Kalau contohnya, jangan sampai dia jodoh. Bisa aja kan begitu. Kalau begitu itu harus terima. Kalau nanti borunya disyahadatkan. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Oh, jadi nggak apa-apa kalau disyahadatkan? Ya, itu aku yang paling pertama itu pasti ada mungkin dengar di sini dia disyahadatkan. Istriku dari Islam. Begitu. Karena perempuan wajib hukumnya mengikut laki-laki. Galatia berapa tadi toh? Galatia 5 nomor 2 itu. 5:2. Siapa yang baca? Itu silakan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Benar saya baca atau tidak? Betul. Betul. Jadi kalau sunat telinga, sunat hati, Kristus tidak berguna bagimu. Silakan Tidak, itu. ini toh bilang, aduh itu tolong dulu terangkan itu seperti apa itu biar saya tahu. Iya. Terangkanlah itu. Itu bilang sekarang udah sunat hati, sunat ini, sunat itu, tetapi bagi siapa yang menyunatkan dirinya, Kristus sia-sia bagimu. Gimana tuh toh? Jadi langsung sebelum saya ceritakan itu kayaknya sudah mau minum saya jadi bingung ini. Itu makanya saya tidak membantah itu bilang sunat telinga, sunat apa, saya tidak bantah. Tetapi coba bantah itu pernyataan dari Paulus. Silakan. Oke, ini benar sekali karena begini. Ada Yesus berfirman, pernah dengar nggak? Ya, silakan. Pada kedua hukum itulah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi sudah dirangkum itu, gitu. Jadi Yesus sudah meramu menjadi hanya 2 bagian. Jadi kalau orang sudah bisa mengasihi Tuhan Allahnya dengan sepenuh hati, dengan mengasihi sesama manusianya dengan sesunat, nggak perlu sunat-sunat, nggak perlu apa-apa lagi. Karena pada kedua hukum itu tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Itu. Udah dikatakan, bagi siapa yang menyunatkan dirinya, Kristus itu sia-sia. Gini. Ya. Itu makanya itu tidak mau dengar. Itu belum sunat telinga. Kalau itu sudah sunat telinga, Sunat telinga. Ini ada lubang. Saya pakai anting itu. itu namanya tusuk telinga belum sunat itu. Intinya sudah dipotong. Nih. Gini. Oke. Gini. Ada beberapa kali Tuhan Yesus berfirman pada kedua hukum ini. Jadi ingat itu. Jadi ada peraturan sunat, ada peraturan apa yang ada di dalam Taurat dan di kitab-kitab para nabi. Jadi kitab para nabi ini ada Mazmur, ada Yosua, ada apa segala macam sampai ke Maliaki. Jadi Yesus bilang pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi itu intisarinya begitu. Oke, Toku? Tapi Kristus sia-sia.
Kalau saya begini. Jadi kalau saya masih menyunat, masih ini berarti ajaran Kristus ini sia-sia gitu loh, nggak berguna lagi itu. Tapi kalau kita gini, kalau kita melaksanakan yang tadi Yesus bilang pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kita para nabi. Hukum Taurat itu kan itu, kita para nabi itu di situ. Jadi direkap hanya kedua ini. Itu tahu nggak? Kalau kita dalamin ayat itu dengan baik. Dalamin sudah ayat itu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap akal kekuatanmu. Kasihilah. Jadi kalau dibilang sama saya, Jamres Simanjuntak, kasihilah Nora Aritonang itu seperti dirimu sendiri. Nggak mungkin lagi saya berbuat dosa apa-apa sama itu. Karena saya anggap itu sudah seperti diriku sendiri. Bukan berarti ya kita bisa tidur sama-sama, kita bisa tidur apa begitu. Bukan ke situ maksudnya. Begitu. Tapi kalau Jadi saya kalau sia-sia itu bagaimana? Jadi kalau Kristen yang udah ada bersunat gimana itu? contoh begini itu saya kasih satu contoh aja. Nah, jangan juga nanti orang bosan lihat saya karena saya tahu pasti fansnya itu yang mau naik juga. Itu tahu Biarin nggak? aja itu, biarin aja. Itu tahu nggak mengarsik-arsik? Tahu. Nah, kalau mengarsik-arsik harus ada apa? Ada liman, cabe, apa lagi tuh? Bawang merah, bawang putih dan segala macam jenis-jenis. Ya toh? Iya. Tapi datang gue jual berapa kilo itu mau masak, ini langsung bumbunya. Sudah langsung lengkap ini bumbu ini gitu loh. Sudah langsung lengkap. Jadi itu bilang 3 kilo, oke itu ini lengkap 3 kilo. Itu tinggal rebus saja ini mendidih, masukkan ikan dan tunggu sampai dia kering. Sudah selesai masakan itu. Pasti jamin enak. Nah, ketika itu yang di intisari tadi saya bikin bumbu ini, tidak perlu lagi kunyit, tidak perlu lagi tidak perlu. Kira-kira itulah maksudnya daripada Paulus. Ketika ini bumbu sudah ada lengkap satu kali itu untuk masak, nggak perlu lagi kuning-kuning tanganmu. Ini nggak berguna lagi yang lain-lainnya. Begitu mungkin. Kan sudah dikatakan sia-sia. Loh, iya sia-sia. Iya kalau itu menyunatkan diri itu sia-sialah Yesus itu. Yesus itu tadi itu seperti perumpamaan yang saya taruh tadi itu, kalau dulunya harus ada peraturan itu. Kamu kalau mau ngasih harus ada andaliman, harus ada ini, harus ada ini, harus ada ini. Ibarat tadi sunat ini seperti itu yang tadi perincian-perincian untuk belanja itu. Tapi orang sudah jadikan jadi satu. Yesus sudah menjadikan satu, hanya 2 saja. Jadi nggak usah kamu belajar yang lain-lain itu, tapi terapkan dalam hidupmu yang 2 ini, engkau sama saja sudah melakukannya. Tetapi ketika engkau masih melakukan itu sia-sia ini Yesus Kristus ini, karena dia sudah bikin kamu 2 jadi hukum dari sekian banyak yang susah sekali untuk dilakukan, tetapi kalian masih paksa-paksa walaupun tidak bisa dikerjakan atau dilakukan. Jadi Kristen ini pelaku hukum Taurat. Pelaku. Coba itu baca Galatia 3 nomor 10. Saya bilang tadi sama itu karena saya baca. Oke, Galatia 3 nomor 10. Kedua Galatia. Itu. Oke, saya baca tapi sama-sama kayak itu. Tadi kan sudah ini. Sabar ya. Nah, jadi kalau kita baca di Matius 22 ya toh. Oke. Nah, berarti ayat 22 3 mulai dari 30 berapa ini ya? Tapi di sini kalau kita klik itu hanya di dalam di 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, kepada kedua hukum ini tergantung seluruh hukum-hukum Taurat. Hukum Taurat itu kan ada sunat, ada apa di situ semua segala macam kan, dan kitab para nabi. Kira-kira begitu toh. Oke, Galatia berapa tadi? 3 nomor 10. Galatia 3. Tapi saya heran ini, itu kok suka sekali dengan Galatia ini? Lah, karena kan Kristen juga mengimani perkataan dari Paulus. Tahu. Itu cerita di penghujungnya begitu. Jadi kalau kita Karena mungkin begini, karena ajaran Yesus bertolak belakang dengan ajaran Paulus. iya, maksud saya begini. Coba mungkin mereka seperti kisah perkawinan, pada saat membagi surat undangan saja kita tahu ini ceritanya ini, tapi pada saat mereka pacaran ini nggak pernah kita tahu ini karena kita tidak dari awal ceritanya. Galatia 3 nomor 10 itu baca. Ayat 10 ya, oke. Oke. Bismillah, sorry salah baca. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Iya, betul. Coba yang dari poin baca pertamanya. Karena semua orang
yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada Ada di bawah. di bawah Betul. kutuk. Lanjut. Lanjut saja. Jadi orang yang melakukan pekerjaan nomor 11-nya coba, nomor 11-nya itu tolong. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Hukum Taurat tidak dibenarkan di hadapan Allah. Aduh. Itu masih Saya bingung. Nah, Yesus mengatakan itu- tidak satu iota titik pun itu puasa ditiadakan tidak? hukum Taurat selagi karena saya udah gak serak ini, kita kayaknya terlalu banyak ketawa ini. Minum dulu tak. Ai. Tidak dibenarkan. Hah? Yesus mengatakan selagi dunia ini belum runtuh satu titik iota pun hukum Taurat itu Oke. tidak ditiadakan. Oke. Benar nggak? Tidak Artinya boleh berlaku. ditiadakan. Kata Paulus, Nah, kata Paulus, orang yang melakukan hukum Taurat tidak itu di bawah di bawah kutuk dan tidak dibenarkan di hadapan Allah orang yang melakukan hukum Taurat. Gimana itu? tapi ini kalau saya injilin nanti itu bisa kembali. Jadi gini. Apa tuh? Jadi gini toh, gini. Jadi Yesus di sini mengatakan, saya harus kembali mengatakan bahwa pada kedua hukum itulah tergantung seluruh ini bukan main-main ini, seluruh hukum Taurat, bukan cuma hukum Taurat dan Jabur ini dan Injil ini, seluruh hukum Taurat dan kitab-kitab para nabi itu dari situ. Jadi Yesus mengatakan begitu karena nanti suatu saat dia akan kembali. Tidak satu iota pun. Itu yang mengatakan Paulus. Yesus Galatia sekarang Galatia itu tulisan siapa? Surat siapa? sabar dulu. Yesus pun mengatakan begitu. Saya tidak datang menjadi. Ini saya tulis loh. Tidak satu iota pun hukum Taurat ditiadakan. Itu Yesus, ya. Dan saya Sementara pernah Paulus, tadi yang itu bilang ini satu-satu dulu. oke. Masa Ya, saya surat langsung. Paulus mengatakan Dan orang yang banyak- melakukan hukum Taurat tidak dibenarkan di Sabar. hadapan Allah. Candanya saya kayak ular lidah cabang dua, mungkin satu kali ngomong dua-duanya saya bisa ini. Tapi kan itu juga kasih. Jadi ini tidak satu iota pun yang dihilangkan sampai aku datang supaya suatu saat Yesus pada saat untuk menghakimi orang-orang dan memisahkan ke surga dan ke tempat pembakaran yang selama-lamanya itu, barang ini menjadi saksi, menjadi kesaksian begitu loh. Jadi itu makanya jangan dihapuskan, jangan dihilangkan. Tidak ada satu pun. Itu baca baik-baik di ayat 10, Ya, orang yang berada di bawah hukum Taurat itu di bawah kutuk. Nah, di 11-nya tidak dibenarkan di hadapan Allah orang yang melakukan hukum Taurat. Sementara Yesus mengatakan, selagi dunia ini belum runtuh, hukum Taurat itu masih berlaku. Jadi sebenarnya nih, Duh. Aku itu sudah bikin banyak sekali perumpamaan sama itu, sampai sudah bikin loh ada lima dengan ini sudah dilebur menjadi satu bumbu begitu loh. Nah, jadi contoh ya, ini ada apokat, ini ada jeruk, apalagi saya yang terkenal di kampung kita dulu, pernah nggak dengar jus selingkuh? enggak. Apa ya? Pula. Ada campuran jus itu. Jadi ada apel, tomat, apa semua segala macam. Dibikin jadi satu gelas. Nah, kalau ini sudah menjadi satu gelas, tidak berguna lagi ini tomatmu yang bulat-bulat ini tidak berguna lagi, tidak berguna karena sudah disatukan di dalam yang tadi Yesus bilang, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat. Jadi sebenarnya itu tidak ada bermasalah ini ya, saya baca ya. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Begitu. Jadi Berarti yang melakukan hukum Taurat di bawah kutuk. iya, tapi melakukan dua tadi ini, jadi langsung dirangkum semuanya pada kedua hukum itu, yang melakukan mengasihi sesama manusia itu udah lengkap, nggak perlu. Tidak nyambung itu. Yang melakukan hukum Taurat di bawah kutuk. Yang melakukan hukum Taurat tidak dibenarkan di hadapan Allah. Sementara Yesus mengatakan, selama dunia ini belum runtuh, hukum Taurat masih berlaku. Paulus mengatakan orang yang melakukan hukum Taurat itu di bawah kutuk. Orang yang melakukan hukum Taurat itu tidak dibenarkan di hadapan Allah. Ini kenapa bertolak belakang? Kayaknya lah, kan saya sudah. Kayaknya. Kita beda. Itu pendeta ya? Enggak, tunggu dulu, itu pendeta. Enggak ada. Saya cuma S3.
Cuman SD, SMP. serius ya itu. Iya. Ini. Oke, kita bahas ya itu ya, kita bahas. Oke. Apa saja hukum Taurat? Itu bikin saya tulis sekarang di sini. Apa saja? 600 lebih mispot. Ya. Contoh. Turun ke 6. Kita bikin 6 apa? Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Ya, tidak boleh ada Allah lain. Hanya Allah pencipta langit dan bumi. Dan ini harus itu catat ya. Mohon maaf saya. Itu siapa? Ya, yang pencipta langit dan bumi itu siapa? Sabar, maksud saya mohon maaf jangan sampai nanti tersinggung. Waktu diperkenalkan kepada Musa, siapa namamu Tuhan? Siapa namamu? Dia bilang, aku adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Enggak ikut lo Allah Ismail di situ. Itu nama Allah. Ya iyalah, hukum Taurat kan hanya untuk Bani Yakub. Itu maksud saya. Nah, Betul. tidak ada yang lain. Makanya, tunggu dulu itu. Hukum Taurat hanya kepada Bani Yakub. 12 anaknya Yakub. Ya. Benar kan? Nah, Kristen ini Bani mana? Satu dulu, kita kan mau berdata di hukum Taurat. Oke, Atau ya. Kita langsung saya jawab itu langsung. Karena begini toh. Oke, Saya kasih tahu toh. bukan, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Betul. Hukum Taurat yang pertama, Nah, ya kan? ya. Nah, sekarang Yesus itu Tuhan apa bukan? Kan 6 tadi kita kasih contoh ini supaya saya kasih bandingkan bagaimana hukum Taurat itu. Bukan itu ini kalian Kristen ini bukan pelaku hukum Taurat. Satu, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Ilah lain. Sementara ilahnya Musa, Abraham, Yakub adalah yang kalau kalian katakan di dalam Bible itu adalah Yotevave. Benar kan? Yahweh, Yehua, Yehova. Nah, Yesus ini siapa? Ini kok. Saya yakin, tapi tadi saya pikir ya kita mau bahas kita tadi kan 600 berapa tadi itu bilang. Kita 615 mispot Iya. kalau nggak salah. Saya bilang kita coba 6 supaya saya kasih buktikan gitu ya. Ini ya, saya ulang. Ini ada jus. Sudah ada di dalamnya itu. Saya jadi haus loh. Jangan jus. Nah, saya sudah minum ini separuh ini gara-gara kita. Lanjut. Sudah ada di dalamnya itu sudah bercampur apokat, mangga, apalagi kira-kira yang cocok dengan itu, wortel. Terus untuk apa lagi wortel yang mau digigit ini, apokat yang membuka ini karena sudah dirangkumkan di satu wadah ini, kira-kira begitu. Jadi untuk apa lagi hukum Taurat ini, nggak perlu lagi karena sudah ada di sini gitu. Oke, itulah mungkin. Tapi kalau itu masih belum ya saya harus berdoa dulu mungkin supaya. Karena mungkin ini belum. Itu mau berdoa kepada siapa? Hah? Itu mau berdoa kepada siapa? Kepada Tuhan, kepada Siapa? Pencipta langit, bumi, laut dan segala isinya. Siapa namanya? Pencipta langit dan bumi siapa namanya? Akulah aku, dia bilang begitu sama Musa. Itu. Siapa? Dikejar siapa namamu? Dia bilang tuh siapa namamu? Bukan, itu. Sekarang ke itu, jangan ke itu. Itu berdoa kepada siapa? Pada Allah Bapa. Yesus? Kepada Yesus juga. Yesus Tuhan. Ya, Tuhan. Tapi Yesus mengatakan aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Yesus punya Tuhan. Jadi ini toh. Ya, toh. Saya yakin jarang orang yang dapat menjawab ini. Tapi Itomu ini, saya jamin bisa jawab dengan bagus. Asik. Jangan, saya kan ngomong. Saya penasaran apa jawaban Itoku ini. Silakan Ito. Tapi karena saya baru 6 bulan ini ikut TikTok dan Oke. beberapa bulan, 4-5 bulan, hampir 6 bulan, ini kan baru 2 minggu saya, baru 1 minggu lebih mungkin. Nah, Ya. saya kayak kita sesama orang Batak atau sesama manusia. Jadi yang kayak Tuhan ini, saya masih ulur waktu dulu sampai agak lama baru saya kasih tahu. Enggak, tanya itu, kenapa begitu itu? Bilang, Enggak mau aku tanya. Aku tanya tadi. sabar. Yesus, sebentar dulu. Kalau itu Sebentar nggak dulu. mau, saya kasih tahu alasan. Tidak mau. Saya tidak mau dengar. Itu tadi saya tanya, itu berdoa kepada siapa? Kepada Allah. Kan begitu? Ya. Tuhan. Yesus bagaimana? Tuhan. Nah. Sementara Yesus mengatakan aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Ternyata Yesus Tuhan, dia punya Tuhan. Jadi Tuhan punya Tuhan. Itu macam Ya. kau tidak pernah itu agama Kristen. Yesus berkata, Makanya konsep Tritunggal itu tidak ada. dengar dulu. Oke. Saya baikkan itu. Kamu berdoa, diajarin Tuhan Yesus berdoa. Berdoa. Bapa kami yang di surga. Nah, jadi itu lebih Kuduskanlah umum namamu. pertanyaanku daripada yang tadi Datanglah ini. kerajaanmu. Iya. Jadilah kehendakmu. Nah, Yesus memuliakan siapa? Iya. Bapak kan? Bapak kan? Iya, betul. Bapak itu siapa bagi Yesus? Allah yang maha.
Bapak itu siapa bagi Yesus? Tapi itu pancing-pancing saya tidak akan mau saya ceritakan sekarang karena nanti langsung selesai, tidak ada lagi nanti kita mau bahas. Saya mau tahu. Tunggu dulu, Bapak. Yesus mengajarkan Bapa kami, Iya. kami, bukan Bapa kamu. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, Iya. datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Bukan jadi kehendak Yesus. Iya. Yesus mengatakan, Bapak ini siapa? Ternyata Yesus mengatakan, Bapak itu adalah Tuhan langit dan bumi. Jadi Yesus punya Tuhan. Kalau Yesus memang ngototkan Kristen adalah Tuhan, apakah mungkin Tuhan punya Tuhan? Saya sudah bilang, Silakan. hanya Oke. ini yang bisa nerangkan itu. Saya jamin, atau Oke, saya silakan. jamin saya bisa terangkan, tapi belum waktunya begitu. Ini. Saya butuh sekarang. Sabar. Saya tanya itu. oke. Karena ini pertanyaan puncak dari segala-galanya, perbedaan itu. Ketika ini sudah terjawab, maka semuanya udah clear. Udah clear Ini sudah. apa? Coba, ada lagi nggak pertanyaan yang lebih berat dari situ? Apa? Bukan lebih berat. Sekarang bukan soal konsep lebih berat. Yang sebenarnya kalau itu sudah dipikirkan, yang lebih berat. Kenapa Tuhan tiga? Kenapa ada Yesus? bukan. Tuhan Allah Kenapa Yesus yang adalah Tuhan punya Tuhan? Lain dari sini tidak ada pertanyaan yang lebih berat lagi. Ini sudah pertanyaan berat. Sama seperti ini toh. Apakah presiden punya presiden? Itu izin minum dulu ya. Silakan. Di sini juga udah berbuka tapi saya tidak lagi berpuasa. Oh iya ya, beda 2 jam kita ya. Betul. Ya. Medan udah waktunya berbuka. Selamat berbuka bagi wilayah Medan dengan wilayah Aceh. Nah, sekarang itu jelaskan kenapa Tuhan punya Tuhan. Jadi pernah nggak nonton waktu itu nonton iklan? Di apa di televisi dulu? Iklan Hado Musim. Nah, kita akan terangkan setelah pesan-pesan berikut ini, gitu loh. Tunggu ya itu ya. Jeng jeng Salah. iklan. Nanti saya akan terangkan dengan Itonora, dengan Lai Paruk Sianipar, dengan siapa-siapa saja kita kumpul, khusus orang Batak, pendeta Kristen atau yang mualaf atau yang dari Kristen. Pokoknya orang-orang Batak aja dulu supaya kita agak enak, begitu. Ya. Oke, jadi kapan mau diterangkan? Saya kan baru masuk belajar TikTok, biar puas dulu saya ini belum puas ini. Karena kalau sudah diterangkan ini, maka seluruh pertanyaan itu selesai. Seluruh pertanyaan itu selesai. Ibarat ibarat kita dulu dijajah Belanda, dijajah ini, tapi kalau sudah dibacakan proklamasi kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini. Jadi nanti kalau sampai sudah bacakan proklamasi Allah Bapa Yesus Kristus hubungannya adalah seperti ini, langsung itu Nora bilang, oh begitu. Habis itu kita nggak ada lagi dialog lagi untuk apa? Oh ternyata begitu, kan begitu. Toh, terima kasih banyak itu ya. Saya senang sekali. Sama-sama itu. Kalau suatu saat saya ke Medan dan nanti mungkin bisa ketemu dengan Ito saya di atas saya. Jadi ini Ito perempuan saya. Mungkin mudah-mudahan juga ada nonton di sini tuh. Dia juga masuk Islam. Masya Allah. Nah, jadi Mudah-mudahan. Laiku ini yang paling lucu lagi, dia kawin lagi. Tapi sudah meninggal sekarang. Nah, sudah korban, Itoku sudah mau ditinggalkan semua kami dari satu keluarga dengan ini segala macam. Dia kawin sama yang ini, baru ipar ini lagi. Dia bilang, kita agama saya kan tidak melarang saya Thank you, Bunda Mon. menikah lagi. Dia bilang jadi dia menikah lagi. Ternyata dia meninggal. Aku menyekolahkan bereku itu dua-duanya dan udah berhasil di Medan itu. Iya. Ito ini S3 katanya. Ya. Ito S3 S3 melawan S kampret. Saya S kampret. Jangan itu juga hebat, itu hebat. Nah, Apa hebatnya itu? hebatnya apa ya? Kalau Di sini kita bukan soal hebat dengan hebat, enggak itu. Kalau Di sini apa kita ya? mencari kebenaran. Pernah nggak lagu yang dibilang itu mengguncang dunia? Yang mana? Mengguncang dunia. Siapa namanya? Lagunya, aduh, Haji Romai Rama ini. Apa mengguncang dunia? Ada. Ada lagu, saya lupa judulnya. Jadi ada seseorang yang hebat yang bisa mengguncang dunia begitu. Jadi Tonora itu seseorang yang hebat yang bisa mengguncang dunia. Saya tidak setuju kalau itu dihujat-hujat orang Kristen. Tapi dengan saya, kalau ada orang Kristen sini dengar ya baik-baik ya. Kalian semua jangan hujat Itonora.
Tapi saya sendiri berterima kasih kepada Ito Nora ini, karena Ito Nora dan yang lain-lain itu memotivasi saya untuk mempelajari Alkitab itu dengan sungguh-sungguh. Belajar. Nggak usah dulu kamu langsung belajar Al-Quran, nggak usah. Kalau sampai belum bisa baca sampai 10 atau 20 kali itu Alkitab itu, nggak usah baca Al-Quran, itu urusan mereka di sana. Baca baik-baik sehingga bisa jawab nanti itu. Pada kedua hukum itulah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Itu kunci utama. Ujungnya ada PR kan? Ujungnya ada PR itu kan? Ya. Nah, Nah. jadi PR itu suatu saat nanti kita ketemu lagi itu saya sudah follow. Ya. Itu kalau mau sudah ada jawabannya Tapi silakan saya DM belum saya. mengikuti itu, makanya saya carinya susah sekali. Saya lihat di live. Itu tinggal cari Nora Aritonang cantik. Makanya sekarang kalau setiap live itu saya sudah bisa lihat toh. Bisa. Oke. Baru Aritonang cantik-cantik kan itu? Ya. Dulu Nah, mereka bilang saya dale, kurang asem. nggak apa-apa. Bilang dale. Nah. Padahal sebenarnya aku tanya dulu sama kau itu, apa arti dale? Dale itu begini. Jadi ada orang Batak yang sudah pergi merantau mengikutin. Jadi ketika ditanya, Itono Kamu dari keturunan apa? baru apa? Baru Aritonang. Aritonang mana? Aritonang apa? Enggak tahu. Terus nomor Nah, berapa? itu dale. Enggak tahu, itu udah Dale. Ah, itu dale. Ah. Bukan berarti karena dia Batak pindah agama baru dikatakan dale. No, Enggak. bukan. Enggak. Itulah Karena- mereka. Karena kan ini kita juga makanya saya berharap semua bisa aman dan baik-baik. Karena perjuangan itu ketika kita telah menghembuskan napas kita yang terakhir. Itu baru kita tahu, itu kita baru bisa menilai orang. Itu baru penilaian. Karena saya nggak mau dulu ambil dari apa ya, dari Al-Quran. Karena memang saya janji saya tidak akan mau ambil dari Al-Quran, tapi dari Alkitab. Ketika orang disalibkan, ada yang jahat betul-betul itu, super jahat itu di kiri kanan Yesus. Tapi waktu dicambukin, waktu dia lihat-lihat, dia nonton-nonton, satu orang tanpa pernah dikotbahi, tanpa pernah dia baca kitab suci, tanpa pernah ada orang mengajarkan dia, tapi hanya dia lihat-lihat. Ternyata orang ini benar loh kelihatannya. Kalau kita ini berdua ini wajar kita kena hukum, tapi dia kan kelihatannya nggak ada salahnya seperti yang diterangkan itu. Baru dia bilang sama Tuhan Yesus, jikalau engkau sudah sampai di kerajaan, ingat saya. Yesus bilang, hari ini juga engkau bersama-sama saya. Artinya, kira-kira kalau orang juga pas mau menghabiskan napas juga bertobat, itu juga mungkin tetap masih bisa masuk kerajaan surga. Jadi jangan kita menghujat, jangan kita membuat sesuatu hal yang tidak baik, begitu. Tapi ya kalau masih bisa diskusi dengan baik, diskusilah dengan baik. Ya kalau misalnya ada yang menghujat, ingatin supaya tidak dihujat. Itulah mungkin maksud saya itu. Dan saya yakin, kalau mungkin di dalam agama Islam juga pasti ada itu. Kalau orang benar-benar pas di penghujung tahunnya, langsung dia bertobat dan mungkin mengaku sungguh-sungguh, masuk surga juga kan. La ilaha illallah. Ya begitu. Jadi untuk apa kita ribut, untuk apa kita saling menyerang, untuk apa saling ini, begitu. Ya itu aku terima kasih banyak ya. Ya sama-sama itu, jangan lupa ada PR-nya ya. Itu Saya minta jawabannya jangan lagi diumpamakan dengan jus. iya kan, jus itu kan. Iya, oke. Salam ya. Iya, jangan